Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Teman-teman, hari ini kita akan menyaksikan atau kita akan menyimak bersama-sama tentang dua materi yang akan ditampilkan oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 akan mempresentasikan dengan judul Sejarah Budaya Cetak dan Grafika. Kemudian kelompok 2 yaitu akan menerangkan tentang desain grafis dan elemen desain grafis. Untuk mempersingkat waktu, mari kita berdoa dulu untuk mengawali kuliah kita pada siang hari ini supaya diberi kelancaran. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, kelompok 1 apakah sudah hadir semua? Kelompok 1 ada Aisyah, Alivia, Amelia, dan Anissa. Halo, kelompok 1 sudah siap? Alivia ada ini? Belum semua, Pak. Oh ya, yang sudah ada aja, langsung dimulai aja. Kalau kita menunggu nanti kehabisan waktu. Seadanya dulu, silahkan dipresentasikan. Kemudian untuk hasil pekerjaan kalian, pekerjaan kelompok, silahkan dikirim ke email saya ya di arifranu@staff.uns.ac.id. Silahkan. Silahkan dimulai kelompok 1. Alivia dan Anissa Gadis, silahkan dimulai. Izin share screen ya, Pak. Oke, silahkan. Masih di disable, Pak. Oh, sebentar. Nah, silahkan. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Ranu dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan sejarah budaya cetak dan grafika. Anggota kelompok kami adalah Aisyah Zulfara Mamarijan, NIM C072003, Alivia Zara Susanto, NIM C072005, Amelia Meta Syarani, NIM C072007, dan Anissa Gadis Monalisa, NIM C072009. Berikut bagian dari presentasi kami. Yang pertama adalah sejarah percetakan, yang kedua grafika, yang ketiga prinsip cetak, dan yang keempat teknik cetak dan reproduksi. Sejarah percetakan. Percetakan adalah sebuah proses untuk mereproduksi teks dan gambar, biasanya dengan tinta di atas kertas menggunakan mesin cetak. Hal ini sering dilakukan sebagai proses industri skala besar dan merupakan bagian penting dari penerbitan dan percetakan transaksi. Sejarah percetakan abad ke-7. Sebuah buku kecil berisi teks Injil Yohanes dalam bahasa Latin ditemukan di makam Saint Cuthbert tahun 1104. Itu diambil dari peti mati di Durham Cathedral, Inggris. Injil Cuthbert adalah buku tertua yang masih ada di Eropa. Abad ke-13. Jenis karakter khas dari logam perunggu yang dikembangkan di Jepang dan Cina. Teks tertua dicetak dari jenis logam pada tahun 1397. Abad ke-15. Ukiran kayu adalah teknik percetakan
dengan bantuan kayu di mana teks dan gambar yang diukir di permukaan bola kayu, bagian-bagian percetakan tetap sejajar dengan permukaan, sedangkan bagian non-cetak yang dihapus dengan pisau atau pahat. Tinta yang digunakan terbuat dari jelaga, lampu minyak, dicampur dengan minyak, dijirami, pernis, atau direbus. Pada masa ini ditemukan movable type, tipe yang bisa dibongkar pasang yang tersimpan pada dua kotak. Kotak yang atas berisi semua huruf besar dan kotak yang bawah berisi semua huruf kecil. Karena itu, huruf besar dikenal sebagai uppercase letter, huruf kotak atas, dan huruf kecil dikenal sebagai lowercase letter, huruf kotak bawah. Istilah ini masih dipakai dalam dunia percetakan. Teknik pada abad ke-15. Teknik mencetak dengan blok kayu, cetak tinggi. Pada masa itu, mula-mula hanya diterapkan pada gambar saja, tetapi kemudian juga huruf. Ternyata mencetak huruf jauh lebih sulit daripada mencetak gambar. Hal ini dikarenakan sewaktu mencukil, kayu harus dibuat secara terbalik agar pada waktu dicetak langsung terbaca. Mencetak dengan huruf tunggal. Pada tahun 1440, Johannes Gutenberg di Mainz, Jerman, menemukan sistem cetak yang praktis. Gagasan Gutenberg adalah penggunaan huruf tunggal yang diukirkan pada kayu, dalam pengembangannya kemudian pada logam. Huruf tunggal ini dapat disusun menjadi kata atau kalimat yang setelah digunakan untuk mencetak dapat diuraikan dan disimpan kembali dalam kotak dan dapat dipakai kembali. Mesin cetak pertama dibuat berdasarkan alat pemeras buah-buahan. Acuan cetak dilaburi tinta dengan menggunakan tampon, sekarang rol penintaan, lembaran kertas diletakkan di atasnya, dan dengan menekan rata kertas itu, maka diperoleh sebuah hasil cetak. Gutenberg hanya menggunakan jenis huruf Gothic. Akan tetapi, di Eropa bagian selatan sudah sekitar 1500 diukir dan dituang jenis huruf Antiqua yang pertama. Abad ke-18, pada tahun 1710, pelukis dan pemahat Jerman Christoph Jacob Leblon menghasilkan ukiran pertama dalam beberapa warna. Dia menggunakan metode mezzotin untuk mengukir 3 lempeng logam. Setiap lempeng memakai warna yang berbeda menggunakan tinta warna merah, kuning, dan biru. Kemudian, ia menambahkan lempengan keempat dengan bantalan garis hitam. Teknik ini membantu membentuk dasar untuk pencetakan warna modern. Abad ke-19, pada tahun 1800, Charles Stevens dan Earl Stanhope membangun press pertama dengan menggunakan mesin cetak berbahan rangka besi. Beberapa tahun kemudian, peningkatan kinerja dicapai oleh Frederick Gottlob Kuning dan Andreas Friedrich Bauer yang menciptakan teknik mencetak dengan penggunaan silinder. Pada tahun 1837, Godfrey memberikan paten pada chromalitografi menggunakan metode cetak teknik litografi menggunakan warna. Chromalithograph atau chromos digunakan untuk memproduksi lukisan. Teknik lain yang populer adalah proses fotokrom, digunakan untuk mencetak kartu pos dan landscape. Para pelukis Ceko Karel menciptakan fotografer pada tahun 1878. Proses ini dapat digunakan untuk reproduksi detail dan ton warna berupa foto. Dalam 1886, penemuan Otmar menemukan teknik cetak linotype dengan menggunakan typesetting. Dengan setter ini, operator dapat memasukkan teks menggunakan keyboard 90 karakter. Mesin output teks seperti siput terbuat dari jenis logam. Pada tahun 1890, Beebe, Baron, dan Sons membangun pers flexografik pertama, jenis pers menggunakan bantuan pelat cetak karet untuk memegang gambar yang dicetak dikenal sebagai Wolf Beebe. Abad ke-20, pada tahun 1903 di Amerika, Washington, Rubel menemukan printer yaitu alat untuk mencetak dan memproduksi cetakan menggunakan mesin cetak litografi untuk media kertas. 3 tahun kemudian, Le Petit Le Rose Illustré menerbitkan 1 jilid ensiklopedia untuk pertama kalinya. Pada tahun 1907, Samuel Simon berkebangsaan Inggris diberikan paten untuk proses salon menggunakan kain sutra dikenal dengan screen printing untuk memproduksi cetakan menggunakan media kertas. Teknik ini juga dapat diterapkan pada kain seperti linen dan sutra. Teknik cetak sablon pertama kali muncul di negara Cina pada masa dinasti Shang pada tahun 1960 sampai 1279 Masehi. Beberapa produsen pers baru yang muncul adalah Roland, kini dikenal sebagai Mount Roland pada tahun 1911, dan muncul mesin Komori pada tahun 1923. Pada tahun 1938, serografi, teknik fotokopi kering, diciptakan oleh Chester Carlson. Bab kedua ada grafika.
Pengertiannya, kata grafika berdasarkan dari bahasa Yunani, yakni gropos, yang memiliki arti gambar atau tulisan. Secara umum, kata grafika biasa disebut dengan cetak, yakni sebuah proses memperbanyak gambar atau tulisan dengan memakai alat cetak. Kata grafika yang mula-mula dikenal manusia dalam ilmu antropologi prasejarah adalah periode gambar-gambar dalam gua, goresan tanda menggunakan tulang dan gading gajah yang dibuat dengan periode Paleolitikum dari 40.000 hingga 10.000 tahun sebelum Masehi. Yang ketiga ada prinsip cetak. Dalam proses cetak ada beberapa prinsip. Yang pertama ada cetak tinggi. Disebut cetak tinggi karena bagian image lebih tinggi dari bagian non-image. Acuan yang digunakan dalam cetak tinggi ini diantaranya terbuat dari bahan timah hitam, bahan besi, ebonit, dan lain-lain. Mesin cetak tinggi merupakan cikal bakal adanya mesin cetak yang saat ini begitu pesat perkembangannya dengan menggunakan teknologi yang canggih. Yang kedua ada cetak datar atau offset. Disebut cetak datar atau offset karena bagian image dan bagian non-image tingginya sama atau datar. Mesin yang digunakan sudah lebih canggih dari mesin cetak tinggi. Mesin offset inilah yang terus mengalami kemajuan dengan menggunakan teknologi yang canggih. Yang ketiga ada cetak dalam atau rotografur. Cetak dalam atau rotografur ini kebalikan dari cetak tinggi. Bagian image lebih rendah dari bagian non-image. Yang keempat ada cetak saringan atau sablon. Cetak saringan disebut juga dengan sablon, yaitu memindahkan gambar atau tulisan dengan menggunakan alat penyaring atau screen. Yang kelima ada cetak cahaya, yaitu dalam memindahkan gambar atau tulisan dengan menggunakan cahaya sebagai perantaranya, seperti fotokopi. Lalu ada teknik cetak dan reproduksi. Teknik cetak ada 5, yaitu cetak offset, cetak rotogravure, cetak flexografi, cetak sablon, dan cetak digital. Cetak offset. Cetak offset adalah suatu teknik mencetak dengan menggunakan plat yang datar sebagai acuan cetak. Berdasarkan cara pemasukan material kertas yang akan dicetak, mesin cetak offset dapat dibagi menjadi 2, yaitu 1 mesin cetak lembaran atau sheet feed, yaitu mesin cetak yang menggunakan kertas lembaran. Cetak offset sheet feed banyak digunakan untuk mencetak pekerjaan seperti majalah, buku, brosur, kalender, poster. Yang kedua ada mesin cetak gulungan, yaitu mesin cetak yang menggunakan kertas raw atau gulung. Cetak web offset digunakan untuk mencetak koran, tabloid, buku, atau majalah yang menggunakan kertas yang lebih tipis dibandingkan cetak sheet feed. Cetak gravure. Cetak rotogravure adalah suatu teknik cetak yang menggunakan silinder sebagai acuan cetaknya dan sering disebut dengan cetak dalam oleh karena tinta yang berada di bagian dalam image area dialihkan dari silinder langsung ke media cetak. Pembentukan gambar pada silinder dapat menggunakan teknologi laser, direct etching, atau engraved helio, sehingga terbentuk sel kecil dengan kedalaman tertentu. Cetak gravure banyak digunakan untuk mencetak kemasan permen, rokok, plastik tipis, aluminium foil, ataupun flexible packaging. Ciri-ciri cetak rotogravure yaitu 1. Cocok untuk mencetak di atas plastik tipis, aluminium foil, material transparan, atau opak. 2. Cocok untuk mencetak oplah yang lebih tinggi. 3. Cocok untuk mencetak jumlah warna lebih dari 8 warna. 4. Warna lebih konsisten dibandingkan dengan teknik cetak lainnya. Lalu ada cetak flexografi, merupakan teknik cetak yang menggunakan acuan cetak sebagai pelat dari karet atau fotopolimer. Cetak flexografi dikenal juga sebagai cetak tinggi karena tinta dialihkan dari area cetak yang lebih tinggi ke media cetak. Pemindahan tinta ke pelat cetak melalui roll transfer yang disebut anilox dan terbuat dari tembaga atau keramik. Pemahaman sederhana cetak flexografi dapat kita lihat pada proses pembuatan stempel. Cetak flexografi banyak digunakan untuk mencetak kemasan label corrugated atau karton gelombang. Ciri khas dari cetak flexografi yaitu cocok untuk material berupa karton gelombang, lalu cocok untuk mencetak dengan jumlah cetak.
Lalu ada cetak sablon. Cetak sharing atau screen printing adalah suatu teknik cetak yang menggunakan silk screen sebagai acuan cetaknya. Cetak sharing dikenal juga sebagai cetak sablon. Cetak sablon ini memiliki kualitas yang bervariasi, banyak digunakan untuk percetakan kaos, gelang, seng, mika, plastik, kertas, dan lainnya. Saat ini teknologi cetak sablon sudah menerapkan sistem komputer to screen yang dapat menghasilkan kualitas tinggi. Ciri khas cetak sablon dapat mencetak di atas hampir semua benda padat seperti gelas, kaca, keramik, aluminium, seng, mika, plastik, kertas, dan lainnya. Karena dilakukan manual, kecuali yang sudah menerapkan teknologi komputer. Yang terakhir ada digital printing. Cetak digital atau digital printing adalah suatu teknik cetak tanpa melalui proses pembuatan acuan cetak, melainkan melalui proses digital atau any printing completed via digital file. Semua proses pencetakan dilakukan dan dikontrol secara digital dan memiliki metode perintahan yang berbeda sesuai teknologi masing-masing. Berikut ada presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan apa ada pertanyaan? Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Presentasinya sangat luar biasa, sangat detail sekali, dan sampai dijelaskan proses printingnya. Terus teman-teman silahkan bertanya atau kita diskusikan tentang sejarah singkat dunia cetak dan grafika ini. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Silahkan. Saya beri kesempatan. Berarti sudah cukup ya. Oke, nanti untuk pendalaman materi dari saya akan saya berikan di akhir presentasi. Oke, kelompok 1, terima kasih untuk presentasinya. Sangat komplit sekali, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman lainnya. Oke, langsung saja untuk kelompok 2, silahkan untuk presentasi kelompok 2. Kelompok 2 ada Binta Reva, Bintang Anugrah, Catherine, kemudian Evangeline. Silahkan. Sudah muncul ya, Pak? Sudah. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Arifanu dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang desain grafis dan elemennya. Anggota kami pertama ada saya sendiri, Binta Reva Askia, NIM C07200112. Kemudian ada Bintang Anugrah Atmaja, C07200013. Terus kemudian ada Catherine Chandra, NIM C07200014. Dan yang terakhir ada Evangeline Christy dengan NIM C07200017. Pertama yaitu desain grafis. Apa itu desain grafis? Pengertian desain grafis secara umum, yaitu pertama, desain grafis atau rancang grafis adalah proses komunikasi menggunakan elemen visual seperti tipografi, fotografi, serta ilustrasi yang dimaksudkan untuk menciptakan persepsi akan suatu pesan yang disampaikan. Bidang ini melibatkan proses komunikasi visual dan desain komunikasi. Desain grafis berasal dari dua kata, yaitu desain dan grafis. Desain adalah perancangan estetika berdasarkan kreativitas, sementara grafis merupakan ilmu perancangan titik ataupun garis menjadi sebuah bentuk gambar yang dapat memberikan informasi dan berhubungan dengan percepatan. Pengertian desain grafis menurut para ahli. Pertama ada Danton Sihombing. Menurut Danton Sihombing, desain grafis merupakan banyaknya elemen yang divisualisasikan melalui tipografi dengan teknik fotografi ataupun ilustrasi yang diterapkan dalam dua fungsi, yakni perangkat visual dan perangkat komunikasi. Yang kedua, menurut Warren,
Sedangkan menurut Warren, pengertian desain grafis adalah suatu ide yang dituangkan ke dalam beberapa jenis urutan yang struktural dan visual. Menurut Blanchard, pengertian desain grafis ialah suatu seni komunikatif yang berhubungan dengan seni sehingga menghasilkan gambar visual pada segala permukaan. Kemudian menurut Hendratman, pengertian desain grafis diartikan sebagai proses pemikiran yang ditunjukkan dalam bentuk gambar. Kemudian ada menurut Suryanto, desain grafis adalah sebuah aplikasi yang dari keterampilan seni dan komunikasi yang tujuannya untuk sebuah bisnis dan industri. Selanjutnya ada tujuan desain grafis. Tujuan desain grafis merupakan cara berkomunikasi dalam bentuk visual yang menggunakan fasilitas gambar untuk menyampaikan informasi atau pesan seefektif mungkin. Secara umum, orang akan lebih cepat menerima pesan dalam bentuk visual dibandingkan dengan bentuk teks. Bentuk visual juga lebih universal ditangkap oleh manusia dengan berbagai latar belakang yang berbeda. Jadi tujuan desain grafis ada dua, yaitu pertama, berfungsi untuk menyampaikan sebuah pesan kepada audiens, dalam hal ini adalah masyarakat luas, dan kedua yaitu berfungsi untuk menciptakan desain yang bersifat memaksa kehendak pengirim pesan atau bersifat menyenangkan yang akan menyempurnakan pesan yang disampaikan. Kemudian ada fungsi dari desain grafis, yaitu ada 5. Pertama, sebagai produksi media informasi dan komunikasi. Kedua, ada produksi media promosi. Selanjutnya ada apresiasi seni dan kreativitas sebagai suatu pekerjaan atau sebuah hobi dan untuk menambah nilai estetika. Sebagai produksi media informasi dan komunikasi, desain grafis biasanya digunakan untuk membuat banner, slogan, atau gambar dan tulisan sebagai informasi. Membuat banner atau slogan tentu lebih menarik jika dibuat dengan gambar dibanding hanya tulisan, sehingga orang akan mudah memahami informasi tersebut. Kemudian, fungsi produksi media promosi, kini banyak perusahaan yang menggunakan desain grafis untuk mempromosikan produk komersial mereka. Iklan tersebut dibuat sedemikian rupa hingga konsumen tertarik pada produk mereka. Kemudian, fungsi yang ketiga yaitu untuk apresiasi seni dan kreativitas. Dalam pembuatan desain grafis menggunakan seni, para desainer grafis tentu juga membutuhkan daya kreativitas dalam membuat desain grafis. Kemudian yang keempat, ada fungsi sebagai suatu pekerjaan atau sebuah hobi. Desain grafis dapat digunakan untuk menyalurkan hobi, sekaligus juga bisa mendapat penghasilan. Hal ini disebabkan kebutuhan akan desain grafis semakin meningkat. Banyak kebutuhan komersial yang menggunakan desain grafis. Kemudian fungsi yang terakhir yaitu untuk menambahkan nilai estetika. Adanya desain grafis dapat menambah keindahan pada sebuah gambar sehingga tidak monoton dan membosankan. Batasan media untuk desain grafis. Pada awalnya, desain grafis itu hanya diterapkan pada media-media statis seperti buku, majalah, dan brosur. Tetapi seiring waktu dan perkembangan teknologi, desain grafis juga diterapkan pada media elektronik yang sering disebut desain multimedia atau desain interaktif. Dan seiring berkembangnya pemikiran akan desain juga, batasan dimensi desain grafis yang sebelumnya hanya media 2 dimensi juga berubah. Kini desain grafis dapat diterapkan pada desain lingkungan yang mencakup pengolahan ruang. Berikut kategori desain grafis. Saya membaginya jadi 7. Ada brand dan iklan, 2 percetakan, web, user interface dan user experience, produk dan kemasan, tipografi, film dan animasi, juga environmental graphic design. Yang pertama, brand dan iklan. Desain grafis brand dan iklan berkaitan langsung dengan menciptakan persepsi publik terhadap suatu entitas, baik perusahaan, personal, ataupun produk. Desain grafis di sini menjadi alat untuk memperkenalkan suatu brand atau menyodorkan suatu produk melalui visual yang menarik mata, juga memikat hati. Yang kedua, ada percetakan. Kategori desain grafis yang ini terkait dengan buku, brosur, koran, dan media cetak yang lainnya. Beberapa tugas desainer grafis di sini seperti membuat cover buku yang menarik dan layout tulisan yang nyaman di mata.
Next. Yang ketiga ada desain web dan user interface, user experience. Desain grafis website dan UI UX suatu aplikasi adalah hal yang sering menjadi perhatian di masa modern ini. Penampilan yang indah dan ciamik harus disertakan dengan penempatan interface yang memudahkan pengguna dalam memakai aplikasi dan webnya. Yang keempat, desain produk dan kemasan. Mendesain sebuah produk, begitupun kemasannya, adalah salah satu kategori desain grafis. Membuat desain produk yang baik dalam fungsi dan estetisnya, juga kemasan yang melindungi dan menarik pembeli, itu adalah tugas dari desain grafis. Sini. Next. Yang kelima, tipografi. Tipografi dan lettering, huruf dan angka yang membentuk tulisan adalah sudah menjadi bagian dari keseharian kita. Desainer grafis membuat set huruf dan angka yang indah, unik, dan dapat dibaca dengan baik. Yang keenam, film dan animasi. Pembuatan film membutuhkan banyak andil desain grafis, dari awal konsep dan storyboard, properti dan latar, editing, efek khusus, dan sebagainya. Terlebih dalam pembuatan animasi, yang juga membutuhkan perangkat lunak khusus untuk membuat model, stage dan latar, dan lainnya menggunakan komputer. Dan yang ketujuh, environmental graphic design, yaitu sebuah gabungan desain ilmu desain grafis, arsitektur, ilmu landscape, dan cabang ilmu lainnya. EGD mendesain pengalaman penggunanya melalui rancangan visual lingkungan tempat tersebut. Oke, baik. Selanjutnya ada elemen dalam desain grafis. Boleh lanjut. Yang pertama ada garis atau line. Elemen desain pertama dan paling dasar adalah garis. Garis adalah sebuah unsur desain yang menghubungkan antara satu titik dengan titik lainnya. Ciri dari garis adalah memiliki panjang tanpa lebar. Lebar tidak menonjol, mempunyai kedudukan dan arah. Kedua ujung garis berupa titik dan merupakan batas sebuah bidang. Jenis garis dibedakan menjadi dua, yaitu garis kontur dan garis kaligrafis. Garis kontur adalah garis yang melukiskan bagian tepi suatu bentuk yang memisahkan setiap volume atau area sekitarnya. Garis kaligrafis lebih ekspresif. Kebanyakan garis kaligrafi juga memiliki gradasi ketebalan dan gelap terang. Oke, selanjutnya ada berbagai karakter yang ditimbulkan dari garis dan jenisnya dapat diuraikan sebagai tabel berikut. Di sini bisa dibaca ada macam-macam garisnya, contoh gambar garisnya, dan sifatnya. Untuk macam-macam garisnya ada garis lurus, garis lengkung, patah-patah, dan zigzag, putus-putus, spiral, lengkung beraturan, lengkung tidak beraturan, garis tipis atau kecil, garis tebal, garis tidak rata, garis sejajar, dan garis berpotongan. Selain itu, arah garis juga dapat memberikan kesan tambahan yang ditimbulkan oleh persepsi pengamatnya. Yang pertama ada garis horizontal. Garis horizontal akan menimbulkan kesan tenang, relaksasi, diam atau statis, dan kesan melebar. Garis vertikal akan menimbulkan kesan stabil, menunjukkan wibawa, kekuatan, dan menimbulkan kesan meninggi. Garis diagonal akan menimbulkan kesan dinamis karena menunjukkan gerakan dan memberikan kesan gembira. Di elemen selanjutnya ada bentuk atau shape. Bentuk adalah seperangkat garis yang ditempatkan berdekatan, memiliki diameter, tinggi, dan lebar. Bentuk ditentukan oleh batas seperti garis atau warna, dan sering digunakan untuk menekankan sebagian halaman. Bentuk dibagi menjadi bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi, dan masing-masing bentuk mempunyai arti tersendiri. Dalam desain grafis, bentuk tidak hanya mendefinisikan sebuah objek, tetapi juga bisa mengkomunikasikan sebuah gagasan. Secara umum, bentuk 2 dimensi dibagi dalam 3 kategori, antara lain bentuk geometris, bentuk natural, dan bentuk abstrak. Bentuk geometris adalah bentuk yang sangat umum dan terstruktur, seperti kotak, persegi, segitiga, lingkaran, dan lainnya. Bentuk natural seperti bentuk hewan, tumbuhan, dan manusia merupakan bentuk-bentuk yang tidak beraturan dan mudah berubah. Bentuk abstrak yaitu bentuk natural yang disederhanakan, misalkan simbol pada fasilitas umum, dan sebagainya. Sementara pada kategori sifatnya, bentuk dapat dibagi menjadi 3, yaitu huruf atau karakter yang direpresentasikan dalam bentuk visual yang dapat digunakan untuk membentuk tulisan sebagai wakil dari bahasa verbal dengan bentuk visual langsung. Simbol yang direpresentasikan mewakili bentuk benda secara sederhana dan dapat dipahami secara umum sebagai simbol atau lambang untuk menggambarkan suatu bentuk benda nyata.
bentuk nyata atau form, bentuk yang benar-benar mencerminkan kondisi fisik dari suatu objek keseluruhan secara detail. Selanjutnya ada tekstur. Tekstur merupakan sebuah visualisasi dari permukaan yang dapat dinilai dengan cara dilihat atau diraba. Pada prakteknya, tekstur sering dikategorikan sebagai corak dari suatu permukaan benda. Tekstur dapat menambah dimensi dan kekayaan sebuah layout, menegaskan atau membawa ke dalam sebuah rasa atau emosi tertentu. Elemen tekstur lebih menekankan kepada pengaplikasian desain dalam kehidupan sehari-hari. Tekstur bisa berupa kasar, lembut, licin, berpori, mengkilap, dan lain-lain. Kita bisa merasakan tekstur dengan cara meraba atau melihatnya. Tekstur sendiri bisa dibedakan jadi dua, yakni tekstur nyata atau tactile tekstur. Adalah tekstur yang bisa diraba secara nyata. Misalnya meraba pada tekstur tanah, kita akan merasakan kekasaran pada permukaan tekstur tanah tersebut. Contoh lainnya pada bulu kucing yang memiliki kesan lembut namun berpori akibat susunan bulu. Selanjutnya ada tekstur semu atau visual texture. Adalah tekstur yang dihasilkan oleh ilustrasi dalam karya seni. Tekstur semu hanyalah ilusi akibat bentuk yang dibuat sedemikian rupa, sehingga membawa imajinasi seolah itu nyata. Yang keempat ada tipografi. Tipografi adalah ilmu yang mempelajari tentang huruf type family atau huruf dalam suatu keluarga huruf yang digunakan dan alternatif huruf yang digunakan untuk berbagai media. Secara garis besar, huruf-huruf digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu Roman, huruf yang mempunyai ciri tegak dan didominasi garis lurus kaku. Serif dengan ciri memiliki serif di ujungnya. Sans serif dengan ciri tanpa sirip atau serif dan memiliki ketebalan huruf yang sama atau hampir sama. Kesan yang ditimbulkan oleh huruf jenis ini adalah modern, kontemporer, dan efisien. Egyptian atau populer dengan sebutan slab serif. Cirinya adalah kaki atau serif yang berbentuk persegi, seperti papan dengan ketebalan yang sama atau hampir sama. Kesan yang ditimbulkan adalah kokoh, kuat, dan stabil. Script merupakan goresan tangan yang dikerjakan dengan pena, kuas, atau pensil tajam, dan biasanya miring ke kanan. Kesan yang ditimbulkan adalah sifat pribadi dan akrab. Miscellaneous merupakan pengembangan dari bentuk-bentuk yang sudah ada, ditambah hiasan dan ornamen atau garis-garis dekoratif. Kesan yang dimiliki adalah dekoratif dan ornamental. Legibility adalah tingkat kemudahan mata mengenali suatu tulisan tanpa harus bersusah payah. Hal ini bisa ditentukan oleh yang pertama kerumitan desain huruf, seperti penggunaan serif, contrast stroke, dan sebagainya. Penggunaan warna, dan frekuensi pengamat menemui huruf tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Keterbacaan adalah tingkat kenyamanan suatu susunan huruf saat dibaca, yang dipengaruhi oleh jenis huruf, ukuran, pengaturan, termasuk dalamnya alur, spasi, perataan, dan sebagainya. Dan yang terakhir, kontras warna terhadap latar belakang. Selanjutnya adalah ruang atau space. Nah, ruang adalah jarak antara suatu bentuk dengan bentuk lainnya. Hal ini dapat terbentuk dari bagaimana cara penyusunan penyusunan elemen atau objek-objek yang akan ditampilkan dalam desain dan dijadikan unsur estetika desain. Nah, ruang ini berguna untuk memisahkan atau menyatukan elemen-elemen desain. Secara teknis, ruang berfungsi untuk menambah fokus penglihatan mata terhadap sebuah objek desain. Nah, karena semakin banyak objek atau tulisan dalam desain, sehingga makin lelah juga mata pembaca untuk bacanya. Maka dari itu diperlukan sebuah ruang atau ruang kosong untuk mengimbangi hal tersebut. Next. Ruang ini juga berfungsi sebenarnya menjadi dua unsur. Yang pertama itu objek atau figur dan latar belakang atau background. Dalam praktek ruang di software grafis, ruang itu
dikenal dalam bentuk layar dalamnya. Nah, seperti biasanya kita memiliki layer pertama atau yang dikenal sebagai area kerja. Kemudian akan ada layer kedua yang kita sebut sebagai ruang positif dan layer ketiga yang disebut sebagai ruang negatif. Penggunaan ketiga layer ini harus sangat cermati agar ruang dalam desain dapat terdiri dari layer positif dan layer negatif yang seimbang. Contohnya seperti gambar di samping. Next. Dan elemen selanjutnya adalah ukuran atau size. Ukuran yaitu ialah seberapa besar atau kecil sesuatu hal. Nah, ukuran dalam konteks ini lebih mengarah pada proporsi atau perbandingan ukuran antara elemen dengan elemen lainnya dan dengan bagian desain lainnya secara keseluruhan. Ukuran proporsi dalam desain ini berguna untuk menciptakan kontras atau penekanan atau empasis. Ukuran juga dapat membantu penyampaian informasi dari sebuah desain. Jadi next. Dan elemen terakhir adalah warna atau color. Warna adalah spektrum yang terdapat dalam cahaya sehingga menimbulkan kesan pada mata. Nah, warna ini dapat dinyatakan juga sebagai salah satu elemen yang paling penting karena berguna untuk membangkitkan emosi atau perasaan penikmat karya dan menciptakan sebuah ketertarikan visual. Ketertarikan visual dapat muncul tergantung bagaimana susunan warna yang digunakan dalam sebuah desain. Dan tidak hanya itu, dalam desain menampilkan identitas sebuah brand tersebut. Jadi next. Nah, secara umum, warna itu terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama itu ada warna primer. Warna primer itu adalah warna pokok yang bisa membentuk semua jenis warna karena hasil pencampurannya. Nah, warna primer sendiri terdiri 3 warna, yaitu merah, kuning, dan biru. Selanjutnya adalah warna sekunder yang merupakan warna hasil campuran antara 2 warna primer dan hasilnya itu seperti warna orange, ungu, dan hijau. Dan yang terakhir adalah warna tersier. Dan warna tersier ini adalah hasil pencampuran. Warna itu dibagi menjadi 2 section. Yang pertama adalah RGB atau red, green, blue. Dan yang kedua adalah CMYK atau cyan, magenta, yellow, dan key. RGB ini adalah warna yang timbul karena adanya sinar, warna yang timbul dari sinar. Nah, RGB adalah mode warna aditif dan berspektrum warna yang luas. Karena ini merupakan campuran dari warna-warna yang bisa memiliki campuran yang lumayan banyak. RGB ini biasa digunakan dalam dan key. Key ini adalah warna hitam. Ini merupakan warna yang dibuat dalam unsur tinta maupun cat. CMYK berfungsi di digital printing karena warna ini dapat menutupi warna pada background putih. Dan CMYK disebut sebagai subtraktif karena tintanya ini mengurangi kecerahan dari gambar tersebut. Sekian presentasi dari kelompok. Ada pertanyaan, saya kembalikan lagi ke Pak Arif. Terima kasih. Oke. Terima kasih kelompok 2 untuk presentasinya. Sangat komplit sekali, teman-teman. Nanti kita banyak belajar bagaimana elemen grafis itu apa saja. Tapi tentunya kami membuka diskusi ya. Jadi silahkan teman-teman kalau ada sesuatu yang kurang cocok atau kurang pas menurut pengetahuan pribadi Anda bisa bertanya secara langsung. Oke, silahkan. Gimana ini diskusinya kok nggak hidup? Silahkan, kalau ada yang mau bertanya. Izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Saya Karim Madifa Andini,
C07200028 izin bertanya seputar dari desain grafis tadi. Di sana di situ belum sempat dijabarkan atau dijelaskan tentang ruang lingkup desain grafis. Nah, saya ingin bertanya untuk ruang lingkup desain grafis itu sendiri apa aja? Terima kasih. Oke teman-teman, silahkan dari kelompok 2 untuk menjawab ruang lingkup desain grafis. Ini mau langsung dijawab aja Ya, atau mau langsung ditunggu aja, dulu, kita Pak? diskusi aja. Oh, langsung aja. Oke, sebentar. Oke, silahkan, nggak apa-apa, jawab aja, salah nggak apa-apa. Menurut pengetahuan Anda aja. Nanti kalau ada kesalahan dan lain sebagainya nanti akan saya bantu untuk menjawab. Silahkan. Izin menjawab. Ya, silahkan Binta. Secara garis besar, ruang lingkup desain grafis itu ada 5, meliputi 5. Yang pertama yaitu ada percetakan, printing, terus media cetak meliputi desain buku, majalah, pamflet, poster, tabloid, surat kabar. Terus yang kedua ada web design. Terus yang ketiga ada animasi, film, ilustrasi, game, modeler 3D, foto digital, dan iklan. Kemudian yang keempat ada desain arsitek dan desain industri. Kemudian yang kelima ada desain sistem seperti logo, juga packaging, dan kemasan. Apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih Binta sudah menjawab pertanyaan saya. Ada teman lain yang ingin menambahkan? Jadi yang ruang lingkup ini sebenarnya termasuk ke kategori desain grafis kalau dalam PPT kita. Cuman mungkin untuk kategori sendiri masih kurang lengkap dibandingkan apa yang tadi Binta sudah sebutkan. Oke, jadi itu ya. Ruang lingkup desain grafis memang sekarang ini sangat luas ya. Hampir semua produk yang dikonsumsi manusia itu akan masuk dalam ruang lingkup desain grafis. Entah itu yang dikonsumsi, dimakan, diminum, dibaca, ataupun ditonton, itu hampir semuanya tidak lepas dari desain grafis. Baik pengemasannya, cara promosinya, dan lain sebagainya. Oke, ada lagi teman-teman yang akan ditanyakan atau didiskusikan? Baik yang dari kelompok 1 dan kelompok 2, materinya kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, kalau nggak ada, ini akan saya tambahkan untuk materi pertemuan 2. Sebenarnya materi pertemuan 2 kita hanya akan membahas sejarah desain grafis, tapi biar cepat nanti tidak keburu sampai UTS presentasinya. Jadi satu kali pertemuan nanti di awal akan diawali 2 presentasi dari 2 kelompok. Oke, materinya untuk hari ini sudah saya siapkan di Spada, nanti Anda bisa download ya. Ini saya share screen, ini untuk melengkapi dari presentasi teman-teman kalian di kelompok 1. Bisa dilihat ya. Sudah masuk share screen saya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, jadi kita akan berbicara lebih dalam bagaimana sih awal dari dunia cetak mencetak ini ya. Oke, diawali dari masyarakat prasejarah. Di sini ditemukan beberapa artefak yang berupa gambaran ya, atau gambar pada sebuah dinding gua. Di sini dinding gua dari beberapa negara itu hampir sama ya untuk modelnya.
Yang pertama, ini gambar ini bisa Anda lihat, ini lukisan di dinding gua Lascaux, Prancis ya. Nah, di sini gua dengan apa ya, yang cukup besar ya, cukup lebar. Bahkan menurut para ahli di sini ada sekitar 2000 gambar, baik di situ gambar hewan, kemudian gambar tangan. Jadi memang kalau gambar pada dinding gua ini tidak ditemukan, kita nggak akan tahu bagaimana sih asal muasal kenapa orang itu menggambar, kenapa orang itu membuat sebuah desain, kenapa orang itu membutuhkan komunikasi, baik komunikasi dengan sesama manusia, komunikasi dengan orang di masa depan, komunikasi dengan Tuhan. Nah, ini menarik sekali ketika Anda nanti melihat tampilan videonya bagaimana orang menjelajah isi dari sebuah gua ini. Nah, teman-teman, peninggalan gambar-gambar di dinding gua seperti di gua Lascaux Prancis ini banyak ditemukan gambar binatang, manusia prasejarah. Nah, di sini bahkan bisa dikatakan manusia prasejarah sekitar 600.000 tahun yang lalu. Ya, di sini digambarkan bagaimana orang itu menceritakan kehidupan sehari-harinya. Mulai dari menggambar menggambar sebuah binatang menggunakan arang, menggunakan lemak binatang, dan ada juga menggambar untuk warna merahnya itu menggunakan tanah tertentu yang berwarna merah. Hal ini pada masa prasejarah tersebut itu tidak hanya terjadi di Eropa, kemudian ada beberapa situs yang ada di Indonesia. Nah, di Indonesia ada di Gua Patekere ya. Ya, di Gua Patekere di sini menggambarkan sama binatang. Di sini binatang anoa, kemudian cap tangan. Nah, cap tangan ini juga ditemukan di gua sebelumnya yang ada di Lascaux ya. Ini ya, membacanya gimana saya juga bingung karena pakai bahasa Prancis. Nah, ini juga ditemukan. Kalau kalian lihat di sini juga ada tapak tangan. Dan ini yang membuat para ahli itu kadang bertanya, apakah dahulunya bumi ini menjadi satu buah daratan yang terpisah lama-kelamaan setelah ribuan tahun. Karena beberapa gua yang digunakan itu sama, guanya gua kapur, kemudian teknik gambarnya hampir sama, menggunakan arang, kemudian lemak hewan, dan tanah, ya, tanah yang berwarna merah. Nah, ini teman-teman, bila mana di manusia purba ini tidak menggambar di dinding, mungkin kita tidak akan mengenal bahwa lemak hewan itu bisa dijadikan sebagai perantara untuk menempelkan pewarna. Nanti kalau kalian lihat di bawah, nanti di litografi, itu kan juga sama sebenarnya menggunakan lemak hewan. Dan tinta saat ini pun juga hampir sama. Nah, di sini kita bisa belajar bagaimana manusia purba itu bisa menggambar dengan luas yang sangat luar biasa. Anda nanti lihat ini, di sini saya sediakan videonya. Nanti Anda klik, Anda nanti bisa melihat jalan-jalan secara dengan video ya, untuk penampilan guanya seperti apa. Nah, di sini sudah bisa dikatakan manusia pada saat itu bisa dikatakan dia menjadi seorang desainer. Ya.
Desainer. Kenapa dikatakan desainer? Karena mereka yang pertama bisa menentukan material batu apa yang bisa digambar. Terbukti dengan media yang digunakan untuk menggambar itu yang pertama adalah batu kapur atau gua-gua dengan dinding batu kapur. Kemudian yang kedua setelah media, jadi manusia purba ini sudah bisa menentukan media dan menentukan awal goresannya. Kemudian bisa menemukan peralatan dan pewarna yang digunakan. Ini sudah luar biasa. Bahkan di saat itu mungkin bahasa wicara atau berbicara itu belum ada. Bagaimana kita berbicara itu mungkin belum ditemukan juga. Kemudian mereka juga bisa menentukan skala, dimensi ukuran sebuah gambar. Jadi antara gambar kambing, gambar sapi, kemudian gambar banteng, itu skalanya sudah berbeda dalam menggambar di dinding gua ini. Nah, ini sangat luar biasa kalau kita perhatikan. Oke, mungkin kita coba ya jelajah ke sini. Kalau internetnya cepat, bisa kita lihat sekilas. Ya, kita percepat aja, kita lihat sekilas dalam. Maaf Pak, tapi share screen-nya nggak berubah. Oh, sorry, maaf. Masih good. Oke, sorry. Saya pindah dulu ya. Oke, share screen-nya saya ulangi. Oke, bisa kita lihat menggambar binatangnya pun tidak di dinding samping ya, malah di dinding atas. Ini merupakan penemuan yang luar biasa. Oke, cukup. Stopnya. Saya lanjutkan presentasi saya. Oke. Nah, ini luar biasa ya. Penggambarannya pun tidak di samping tetapi malah di atas. Nah, nanti untuk lanjutan tampilannya silahkan dilanjutkan sendiri ya. Oke, ini zaman prasejarah ya. Jadi di sini sudah menemukan cara dan bisa menemukan media apa yang digunakan untuk menggambar, mulai dari pewarnanya, kemudian medianya seperti batu kapur tersebut. Nah, kemudian berarti untuk mengungkapkan sesuatu itu dari dulu memang orang lebih mudah memahami sebuah gambar daripada sebuah tulisan. Awalnya dari sini, teman-teman. Jadi mengapa kok sampai sekarang kita kalau melihat poster baliho itu lebih mudah menangkap visualnya daripada teksnya.
Dan itu memang dialami dalam evolusi manusia. Mereka menentukan desain itu gambar, berbicara, cara berkomunikasinya menggunakan gambar, itu lebih mudah. Makanya kalau kita lihat sekarang Facebook sama Instagram akan pasti populer Instagram. Karena apa? Medianya beda. Yang ditampilkan lebih banyak gambarnya daripada teksnya. Oke, lanjut. Setelah orang mengenal gambar dan media untuk membuatnya, maka selanjutnya adalah di bangsa Mesir memiliki peradaban yang tinggi. Hal ini terbukti dengan adanya gambar tulis. Nah, gambar tulisan yang disebut dengan huruf hieroglif dalam menceritakan peristiwa besar pada masanya. Tulisan tersebut digores pada dinding piramid. Gambar-gambar tersebut berbentuk seperti lembaran komik yang menceritakan adegan suatu peristiwa. Nah, ini salah ketik. Nah, suatu peristiwa. Nah, ini contoh. Nah, tetap di sini walaupun menulis, maksudnya menulis, tapi tetap di sini menggunakan simbol-simbol gambar. Mulai dari gambar burung, kemudian saya tidak bisa menerjemahkan juga. Ya, seperti ini. Gambar burung, gambar cemeti, ular, dan lain sebagainya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini sudah mulai dari gambar yang ukurannya mungkin 1:1 ya, seperti yang ada di gua tadi kan ukuran 1:1. Di sini sudah menjadi gambar-gambar yang runtut, rapi, dan ada garisnya. Nah, ini juga sama teman-teman. Di sini menceritakan dan berkomunikasi. Nah, berkomunikasi dengan orang yang saat itu hidup dan mungkin di masa depan. Ternyata sampai sekarang huruf-huruf hieroglif ini mampu diterjemahkan oleh para ahli. Nah, kalau mungkin ditulisnya di kertas itu mungkin sudah rusak. Karena ini dipahat di sebuah batu, maka menjadi awet bahkan sampai ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Nah, perkembangan selanjutnya kita lihat di bangsa Yunani dan Romawi. Nah, bangsa Yunani dan Romawi mengembangkan sistem komunikasi berupa tulisan. Mereka mengembangkan abjad dan membuat buku-buku berupa lembaran yang digulung. Pada awalnya, alfabet terdiri dari 21 huruf, kemudian berubah menjadi seperti sekarang ini 26 huruf. Nah, yang pertama ketika 21 huruf ditambahkan Y dan Z, ditambahkan untuk mengakomodasi kata berasal dari Yunani. Pada abad pertengahan ditambahkan huruf J, U, dan W, sehingga total alfabet Latin menjadi 26. Nah, kalau Anda mengenal ada alfa, beta, kemudian ada gamma, kemudian epsilon. Nah, ini kalau kita lihat perkembangan COVID kemarin kan pakai alfa, COVID-19 alfa, beta, gamma, terus yang terakhir kemarin ada delta. Nah, itu menggunakan bahasa Roma atau Yunani kuno. Dan stanta-stanta ini biasanya juga digunakan di fisika. Kalau dulu Anda pernah belajar fisika di SMP atau SMA, pasti akan ada kata-kata lambda dan lain sebagainya. Itu dari bahasa Roma. Nah, kemudian teman-teman, bahasa tulis hanya dimengerti oleh kaum terbelajar, sehingga masih menjadi perwujudan komunikasi guna menyampaikan pesan. Nah, kemudian kita bergeser ke abad pertengahan. Nah, ini salah satu lukisan yang sangat terkenal, yaitu lukisan dinding Michelangelo berjudul Pengadilan Akhir. Nah, setelah ditemukan tadi huruf tulis di zaman oleh bangsa
Yunani dan Romawi, maka di abad pertengahan di sini masalah populer di abad ini adalah terkait keagamaan. Catatan para ahli filosof hanya dapat dibaca dan dipelajari oleh dewan gereja maupun orang terpelajar atau orang kaya. Jadi ketika masuk gereja, orang-orang ini ya, orang pada abad pertengahan itu para dewan gereja megang kitab dan membaca. Kemudian penduduk yang tidak berpendidikan, penduduk miskin, itu supaya tetap bisa tetap bisa membaca atau memahami apa yang ditulis dalam kitab suci, mereka cukup mengangkat kepalanya ke atas. Nah, mereka melihat lukisan. Dan itulah lukisan dari Michelangelo yang menceritakan cerita-cerita yang ada di Alkitab. Seperti itu. Awalnya seperti itu. Jadi orang yang tidak terpelajar, orang yang miskin, karena mereka tidak paham bahasa tulis, mereka cukup melihat gambar. Ya, cukup melihat gambar. Oh, itu toh. Prosesnya seperti itu, kejadiannya seperti itu. Nah, ini jadi di sini masih ada 2 blok ya depan ya. Ada yang sudah bisa baca, ada banyak orang yang belum bisa baca, maka yang belum bisa baca tersebut melihat lukisan yang ada di dinding bagian atas gereja. Nanti kalau ingin melihat lukisan-lukisan di dindingnya, Anda bisa klik link video yang ada di sini. Kemudian kita masuk ke abad 15. Nah, ini tadi juga sudah disinggung oleh teman kalian di presentasinya. Di sini mulai berkembang mesin cetak yang ditemukan oleh Johannes Gutenberg ya. 1398 sampai 1468 di Jerman. Di tahun 1455 di Mainz, Jerman, pertama kalinya hasil cetakan dibuat mesin Gutenberg berupa 42 baris kalimat yang diambil dari Bible menggunakan jenis huruf tekstura black letter. Nah, tampilannya tulisannya seperti ini. Kalau sekarang mudah, tinggal print selesai. Nah, pada awalnya menggunakan mesin, ini mesin pressnya ya teman-teman. Nah, nanti kita coba lihat bagaimana sih penggunaan mesin Gutenberg ya. Nah, kita lihat betapa sulitnya dulu ketika mau mencetak, waduh, iklan teman-teman. Malah iklan lagi nih, oh enggak. Nah, ini. Sorry, saya share screen dulu ya. Lupa saya.
Oke, itu teman-teman. Jadi memang dalam mencetak itu dulu sangat sulit, ya, sangat sulit. Tapi walaupun sulit, ini tetap luar biasa ya. Biasanya 2 tahun hanya bisa menulis 1 kitab Injil ya, tetapi di sini bisa mencetak 200. Ini kemajuan yang luar biasa. Kemudian selanjutnya, setelah mesin Gutenberg ini muncul, maka dilanjutkan 1771 oleh Alois Schneefelder. Di sini menemukan teknik litografi. Nah, berbeda dengan Gutenberg ya, yang menggunakan teknik cetak tinggi, teknik litografi ini menggunakan teknik cetak datar dengan memanfaatkan prinsip saling menolak air dan minyak. Nah, penamaan teknik litografi berasal dari jenis batu yang digunakan sebagai master desain cetak. Nah, seperti ini. Jadi nanti ini batu datar itu yang nanti digambar. Yang pertama digambar dulu teman-teman, terus nanti baru dipres dengan kertas. Nah, di sini 1 lembar batu ini bisa digunakan berulang-ulang. Jadi nanti setelah selesai digunakan untuk cetak, ini di atasnya akan ditaruh serbuk pasir ya, pasir besi itu. Terus di atasnya akan ditaruh lagi batu. Terus nanti kayak diamplas, kalau kamu tahu ya diamplas ya. Jadi batu di atasnya kasih pasir, di atasnya kasih batu lagi. Seperti diamplas seperti itu sampai gambarnya hilang. Nah, di sini bisa menggunakan bermacam-macam warna, tidak hanya 1 warna. Nah, syaratnya seperti tadi teman-teman. Jadi untuk menggambarnya tintanya biasanya tinta minyak atau tinta yang berlemak, karena sifat dari batu ini adalah mudah menyerap lemak atau minyak. Jadi gambar yang tidak terlapisi oleh cat, maka dia warnanya tetap putih. Ya. Dan kemudian hasil salah satu pada abad tersebut yaitu ini poster ya, poster dari Jules Seret ya. Ini hasil poster dari litografi. Bahkan poster ini sampai sekarang masih diperjualbelikan. Tapi bukan yang asli, tapi hasil reproduksinya atau kopiannya. Tapi kopiannya sama menggunakan teknik litografi, bukan di print. Hanya kolektor-kolektor besar yang memiliki. Kemudian abad 21 sekarang ini semua mampu membaca, menulis, serta gambar dan diagram masih perlu. Walaupun banyak orang yang sudah membaca dan menulis, tetapi gambar dan diagram masih diperlukan untuk memahami dan mengerti bentuk-bentuk kompleks yang tidak mampu disampaikan oleh tulisan. Nah, di sini mulai 1880 sampai 1920 media jurnalisme berkembang. Pada puncaknya kemudian muncul radio 1927. Jadi kalau kita lihat di abad 20 ini setelah mesin cetak ditemukan, di sini sudah adanya orang tidak hanya butuh konsumsi makanan dan minuman, tetapi juga ingin mengkonsumsi berita. Nah, sehingga timbul jurnalisme, mengabarkan dalam bentuk teks, dan yang paling terkenal di masa itu adalah koran, sehingga di mana-mana ada koran di seluruh belahan dunia. Kemudian setelah koran hadir, muncul radio dan didisrupsi. Kemudian jurnalismenya berubah menjadi jurnalisme penyiaran. Sampai 1950 muncul televisi, sehingga informasi tersebut tidak hanya dibutuhkan dalam bentuk koran, radio, tetapi juga secara visual atau gambar bergerak yang disebut dengan TV atau dalam bentuk video. Dan tentunya hal ini
terus berkembang sampai ditemukan pada 1982 itu yang namanya WWW atau internet. Nah, internet itu berkembang mulai sangat luar biasa sekitar tahun 2008 atau 2010 sekitar itu. Sehingga informasi-informasi yang dulunya dicetak, yang dulunya disiarkan lewat radio, disiarkan lewat TV mulai menurun. Orang lebih menyukai informasi yang instan, yang mudah diterima, mudah dicari. Sehingga kalian bisa merasakan saat ini anak-anak atau orang-orang lebih menyukai informasi dari internet, mulai dari koran elektronik, kemudian media sosial, ataupun lewat YouTube. Itu juga termasuk media sosial. Sehingga jurnalisme yang bentuknya dulu ditulis dan orang membutuhkan tulisannya, fotonya, gambarnya, sekarang beralih ke media internet. Sehingga beberapa media gulung tikar, teman-teman. Jadi seperti dulu kalau Anda mungkin belum ketemu ya, itu ada beberapa tabloid yang sangat luar biasa seperti tabloid Bola, kemudian tabloid Go, Rolling Stone. Ini mulai tutup karena tidak bisa menyaingi informasi dari internet yang lebih murah, lebih cepat, lebih aktual, dan gambar dan videonya komplit. Nah, dulu artis-artis itu kalau ingin terkenal biasanya mereka menjadi cover majalah di majalah Hai ini. Hampir semua artis yang ada saat ini, kecuali yang lahir di 2000-an ya, itu mereka pasti pernah menjadi cover majalah Hai. Tetapi sekarang untuk terkenal tidak hanya lewat Hai, tapi bisa lewat YouTube, lewat media sosial Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Nah, itu merupakan media-media yang terus berubah. Nah, itu gambaran dari masa ke masa sampai hari ini, bagaimana media itu selalu berubah, teman-teman. Tetapi kalau Anda perhatikan di sini tadi, mulai dari abad 20, abad 21 ini teknik jurnalisme ini memang penting ya. Jadi mediumnya berubah-ubah. Bagaimana menyampaikan sebuah kejadian, bagaimana mempromosikan sesuatu, itu bisa berubah-ubah medianya. Mulai dari koran, radio, televisi, kemudian internet. Tetapi teknik-tekniknya tentunya masih sama. Seperti apa? Anda kalau pernah mempelajari copywriting, bagaimana membuat tulisan yang menarik orang yang melihatnya. Sekali lihat langsung tertarik. Nah, di situ tentunya ada bahasa-bahasa yang persuasif, kemudian ada gambar-gambar yang menarik. Nah, itu teknik-teknik yang dipelajari. Nah, ini teman-teman perkembangan dari masa ke masa dari dunia cetak. Ini nanti bisa Anda download di Sepada. Nah, itu tambahan dari saya. Kemudian untuk elemen desain grafis tadi yang disampaikan oleh kelompok 2, mungkin saya menambahkan ya. Jadi yang pertama elemen grafis itu dimulai dari titik ya. Titik itu hasil tumbukan dari benda runcing. Jadi titik mampat, sebuah bidang yang mampat, tidak ada lubangnya, mampat titik. Kemudian titik ditambah titik menjadi garis. Kemudian garis ditambah garis menjadi bidang. Mungkin Anda, saya stop share screen dulu. Nah, bidang tentunya Anda tahu ya, bidang itu hanya garis yang ditambah garis. Tentunya garis tersebut tidak akan bisa diraba dan tidak memiliki volume. Mungkin bisa dilihat. Ya, mudahnya gambar lingkaran gitu ya. Gambar lingkaran, gambar segitiga.
gambar segi 4. Nah, itu gambar. Ketika Anda pegang itu tidak akan bisa diraba. Kemudian setelah bidang ditambah bidang, itu akan menjadi namanya gempal. Gempal itu bahasanya 2 dimensi atau 3 dimensi ya. 3 dimensi ya, gempal. Nah, sebuah benda yang memiliki dimensi itu ketika terkena cahaya akan menimbulkan sebuah ruang. Tentunya kalau ruang itu ada bagian yang terkena cahaya dan ada bayangan. Nah, itu awal mulanya dari situ teman-teman. Sehingga nanti ruang atau gempal ini ketika nanti ingin dimodifikasi harus membutuhkan tekstur dan warna. Nah, itu elemen grafis. Kemudian tadi untuk menambahkan arti dari sebuah elemen grafis kita membutuhkan tulisan, dan tulisan tersebut tentunya berupa tipografi ya, tipografi. Oke, sampai di sini mungkin materi yang saya sampaikan. Saya buka untuk tanya jawab atau menyanggah apa yang saya sampaikan, karena Anda punya pendapat sendiri. Saya persilahkan, silakan. Gimana? Tidak ada? Sejauh ini belum ada, Pak. Oke. Tadi hasil presentasi kelompok 1 dan 2 silahkan nanti dikirim ya ke email saya. Kemudian yang telat mengikuti kuliah ini, nanti silahkan melihat rekamannya, nanti saya upload, nanti bisa Anda buka ulang. Terus minggu depan berarti presentasi untuk kelompok 3 dan kelompok 4. Terus kuliah hari ini saya cukupkan. Jangan lupa untuk absensi di OJW. Ya, jangan lupa absensi di OJW. Karena absen ini sangat penting sekali teman-teman untuk Anda, karena kalau absensinya kurang itu tidak bisa diberi nilai, walaupun nilai Anda A ya, tapi saya tidak akan bisa menginputnya. Baik, terima kasih teman-teman sudah join pada hari ini. Saya akhiri kuliah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selamat siang Pak. Selamat siang. Oke, sama-sama. Semoga selalu sehat semua.